Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema 3, penilaian harian 1. Muatan PPKN KD 3.2. Soal nomor 1. Menanam pohon di sekitar rumah termasuk sikap yang titik-titik. A. Tercela, B. Terpuji, C. Acuh, D. Tidak bertanggung jawab. Jawaban yang benar adalah B. Terpuji. 2. Salah satu kewajiban kita terhadap hutan yang gundul adalah melakukan titik-titik. Kewajiban kita melakukan reboisasi. 3. Hal-hal yang harus kita dapatkan disebut titik-titik. Hal-hal yang harus kita dapatkan disebut hak. 4. Membuang sampah di sungai termasuk perbuatan yang titik-titik. Perbuatan yang tercela atau tidak terpuji. 5. Apa saja kewajiban kita terhadap pohon mangga yang kita tanam di halaman rumah? Kewajiban kita adalah menyiram, memupuk, dan merawat. Kita lanjutkan Bahasa Indonesia KD 3.3. Soal nomor 6. Titik-titik tanaman padi harus dipupuk. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Mengapa, B. Berapa, C. Apa, D. Bagaimana. Jawaban yang benar adalah A. Mengapa. 7. Untuk mendapatkan informasi, kita melakukan wawancara terhadap titik-titik. Terhadap narasumber. 8. Bahasa yang digunakan untuk melakukan wawancara adalah bahasa yang baku atau resmi. 9. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mendapatkan titik-titik. Mendapatkan informasi. 10. Coba kalian perhatikan penulisan kalimat berikut. Apa manfaat batang pohon kelapa? Kalau sudah kalian perhatikan, pertanyaannya, bagaimana penulisan yang tepat kalimat tanya di atas? Penulisan kalimat tanya yang tepat. Awal kalimat, yaitu kata apa, A yang pertama ditulis menggunakan huruf besar. Kemudian, pada akhir kalimat diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang, muatan IPA KD 3.1 dan 3.8. Soal nomor 11. Penghijauan di sekitar rumah adalah salah satu cara pelestarian sumber daya alam tumbuhan. Salah satu manfaat penghijauan tersebut adalah udara di sekitar terasa sejuk karena tumbuhan menghasilkan titik-titik. A. Buah, B. Bunga, C. Karbon dioksida, D. Oksigen. Jawaban yang benar adalah D. Oksigen. 12. Komponen sumber daya alam yang berfungsi sebagai produsen adalah titik-titik. Yang berfungsi sebagai produsen adalah tumbuhan. 13. Tanaman jagung dan padi dikembangkan dengan cara titik-titik. Dengan cara biji. 14. Fungsi utama daun adalah untuk tempat bernafas. 15. Sebutkan 3 fungsi batang tumbuhan. Fungsinya adalah yang pertama, penopang tumbuhan agar tetap tegak. Yang kedua, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun.
Yang ketiga, pengangkut hasil fotosintesis. Lanjut muatan IPS KD 3.1. Soal nomor 16. Dataran yang ketinggiannya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut adalah titik-titik. A. Dataran tinggi. B. Dataran rendah. C. Jurang. D. Gunung. Jawaban yang benar adalah A. Dataran tinggi. 17. Petani garam memanfaatkan titik-titik sebagai bahan utama pembuat garam. Memanfaatkan air laut. 18. Perbatasan antara daratan dan lautan disebut titik-titik. Disebut pantai. 19. Tujuan pembuatan terasering atau sengkedan di daerah pegunungan adalah titik-titik. Tujuannya adalah mencegah tanah longsor. 20. Apa manfaat menanam pohon mangga di halaman rumah? Manfaatnya adalah udara terasa segar, halaman rumah terasa sejuk, dan menghasilkan buah mangga. Lanjut, muatan SBDP KD 3.4, soal nomor 21. Biji-bijian yang digunakan untuk bahan kolase adalah biji titik-titik. A. Mangga dan kedelai. B. Kacang hijau dan alpukat. C. Padi dan kacang hijau. D. Kacang dan nangka. Jawaban yang benar adalah C. Padi dan kacang hijau. 22. Tema karya seni kolase di samping adalah titik-titik. Temanya adalah tumbuhan. 23. Biji-bijian ditempel pada pola yang sudah kita buat menggunakan titik-titik. Menggunakan lem. 24. Sebelum menempel bahan-bahan kolase, kita harus membuat titik-titik dulu. Kita harus membuat pola dulu. 25. Apa yang dimaksud dengan kolase? Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan yang ditempel pada permukaan gambar atau pola.